Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Salam menanggapi maksud selendang kubur, tetapi justru membuat Dirgo Mukti semangat. Apa yang membuat Dirgo Mukti semangat? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Tak heran jika manusia Sontoloyo itu merambah ke pesisir selatan untuk mencari seorang perempuan berbaju serba hitam, bersenjata trisula dan bernama Dewi Murka. Tapi ketika langkahnya hendak beralih dari menyusuri pantai ke kedalaman hutan, mendadak langkah itu terhenti. Dirgo Mukti melompat mundur dalam satu sentakan kaki yang melenting tinggi di udara. Sebuah pohon kelapa rubuh tepat di depannya halangi langkahnya. Tak mungkin pohon itu rubuh sendiri. Batang dan daunnya masih segar. Pasti ada orang yang hendak berbuat jahat padaku atau ingin menghadang langkahku. Mana orang itu ya? Pikir Dirgo. Orang yang dicari Dirgo muncul di belakangnya. Kehadirannya tanpa hawa dan tanpa suara, Dirgo sempat terperanjat sebentar melihat munculnya perempuan jabrik berpakaian ungu muda ketat. Bukan rambut yang bikin Dirgo kaget, tapi bentuk tubuh yang begitu menggiurkan yang bikin Dirgo terkesiap tak berucap. Hati Dirgo jadi berdebar-debar memandang belahan perempuan itu yang tampak mulus, menonjol dan sekal-sekal. Sungguh suatu pemandangan yang harus diperhatikan tanpa kedipan mata bareng sejenak. Tapi wajah perempuan itu tetap tanpa senyum. Kecantikan itu bagai gunung batu tersaput gumpalan es, dingin sekali. Walaupun Dirgo sunggingkan senyum, perempuan berhidung kecil, bangir, dan bermata bundar itu tak tertarik untuk membalas senyuman Dirgo. Wah, luar biasa, gumam Dirgo di dalam hatinya. Ia pandangi perempuan yang berpinggul meliuk indah dengan pantat menonjol sekali itu. Ia nikmati kemolekan yang begitu langka itu sambil langkahkan kaki kelilingi tubuh perempuan tersebut yang dipandang tak bergerak sedikit pun, kecuali matanya yang melirik dengan liar. Wajah bekunya sedikit tegak terdongak, naik dagunya menampakkan sebentuk keangkuhan yang angker. Dirgo mendengarkan tawanya yang pelan mirip orang menelan minuman. Tiba-tiba di depan perempuan cantik berambut jabrik, Dirgo Mukti hentikan langkahnya. Jarak mereka hanya 3 langkah. Kaukah yang rubuhkan pohon itu? Tanya Dirgo dengan kedua tangan selipkan jempol ke ikat pinggang di depan perutnya. Perempuan itu sedikit meringkan wajah dalam pandangan sipitnya. Semakin tajam mata itu bak ujung tombak yang baru diasah dengan gerinda. Kaukah yang tumbangkan pohon untuk menghadang langkahku? Ulang Dirgo. Perempuan itu menjawab dengan suara serak-serak angker namun menggairahkan. Ya, aku yang lakukan. Mau apa kau? Dirgo Mukti lebarkan senyum. Justru aku yang seharusnya bertanya begitu. Mau apa kau menghadang langkahku dengan cara begitu? Mau memastikan dirimu? Jawab perempuan yang kemudian mengaku bernama perawan sesat itu. Apa yang perlu kau pastikan dari diriku, perawan sesat? Apakah benar kau yang bernama Suto Sinting, murid si gila tuak itu? Mengapa kau tanyakan hal itu? Aku mencarinya. Untuk apa? Suatu keperluan penting. Menyenangkan
atau menyusahkan. Sangat menyenangkan. Dirgo manggut-manggut dalam senyuman, melangkah ke samping 3 pijak sambil membatin. Perempuan ini boleh juga. Cantik, tapi berkesan liar. Merangsang, tapi berkesan angker. Perempuan seperti ini pasti punya gairah besar dalam tubuhnya serba kencang dan itu menunjukkan jaminan kenikmatan yang luar biasa. Perempuan ini jauh lebih menggiurkan dari selendang kubur ataupun peri malam. Dia mencari Suto Sinting. Dia punya kepentingan yang menyenangkan. Apakah dia punya kencan dengan Suto Sinting? Atau barangkali dia ingin membuat kencan dengan murid si gila tua itu? Perawan sesat ikuti gerak langkah Dirgo. Matanya bagai tak mau lepas dari wajah Dirgo Mukti. Ia membatin pula di dalam hatinya. Kurasa memang ini orangnya. Peramal pikun itu memberi ciri ketampanan. Suto orang yang tampan, gagah, dan perkasa. Orang ini punya ciri seperti itu. Tapi apakah benar dia yang bernama Suto? Kejap berikutnya, keduanya saling pandang lagi. Lalu, Dirgo Mukti lontarkan tanya. Dari mana asalmu peramal sesat? Jawab dulu pertanyaanku tadi. Kaukah yang bernama Suto? Sentak perempuan berpedang gading. Ya, aku Suto Sinting. Jawab manusia Sontoloyo dalam tipuannya. Perawan sesat hembuskan napas lega seperti mengalami perasaan lega. Wajah dinginnya sedikit mencair. Keangkerannya mulai surut. Keangkuhan kian menipis. Kekakuan sikapnya pun menjadi berubah sedikit santai. Ada kepentingan apa kau mencariku? Tanya Dirgo. Aku harus membawamu ke Bukit Garinda, Suto. Untuk apa aku ke sana? Guru ingin menemuimu. Hah? Perlu apa gurumu menemuiku? Dirgo ganti belaga angkuh. Itu urusan pribadi guru. Sebaiknya ikuti saja perintahku. Jangan bikin aku paksa dirimu dengan kekerasan. Bagaimana jika aku ingin kekerasan itu? Goda Dirgo Mukti. Kau akan menyesal nantinya, Suto. Bagaimana jika aku ingin menyesal lebih dulu? Sambil Dirgo mendekati perawan sesat, senyumnya makin mekar, membuat perawan sesat menganggap kata-kata Dirgo tadi tidak bersungguh-sungguh. Karenanya, perempuan itu tidak cepat tunjukkan kekerasan sikapnya. Ia diam saja ketika Suto palsu berdiri jarak 1 langkah di depannya. Ia pandang terus lelaki tampan itu. Aku mau kau bawa menghadap gurumu, tapi aku inginkan sesuatu darimu sebagai syarat utama. Apa yang kau inginkan? Kemesraan, jawab manusia Sontoloyo itu. Perempuan berbibir menggemaskan itu tanpa gelisah. Dirgo pegang kedua pundak perawan sesat. Hati perempuan itu makin resah. Dirgo melihat sikap pasrah yang bergumul rasa gelisah. Dirgo gunakan kesempatan itu untuk mencium pipi perawan sesat. Jangan, bisik perempuan itu. Tapi Dirgo nekat lakukan. Ciumannya mendarat penuh semangat di wajah kanan perawan sesat. Perempuan itu berusaha mengelak walau terbanyak. Jangan, Suto. Perempuan itu menggelinjangkan kepala samping. Lehernya terbuka dan manusia Sontoloyo merenggut leher itu dengan sebuah kecupan memburu. Jangan, bisiknya lagi lalu berlanjut. Jangan di sini, Suto. Mendengar lanjutan kata perawan sesat, Dirgo justru hentikan ciumannya. Dia tarik kepala ke belakang dan pandang mata perempuan itu sambil tersenyum dalam tawa terkuluk. Apakah syarat itu harus kupenuhi? Bisik perawan sesat sambil biarkan tangan Dirgo menelusuri masuk ke belahannya. Ya, harus kau sendiri yang penuhi. Kalau kau tidak penuhi syarat itu, aku tak mau menghadap gurumu. Aku takut kau laporkan pada guru. Aku tak akan bilang apapun padanya nanti. Kau berani berjanji? Aku berjanji dengan berbagai sanksi. Apakah kau berani kehilangan nyawa jika sampai bocorkan rahasia? Ambillah nyawaku jika aku dusta padamu. Tep. Tangan Dirgo ditangkapnya kuat, lalu disentakkan lepas dari belahan yang membengkak itu.
bagaimana kelanjutan Dirgo Mukti yang mengaku dirinya Suto Sinting? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.